ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Gitu. Hari ini, Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI, ponakannya Jokowi. Namanya Putranto Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryadi, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus, ya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burham, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Profesi itu kan menyangkut aspek privat, Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu. Yang sekarang dihancurkan, Pak. Istri saya ketika saya di penjara dihamili oleh, ya saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, gitu. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Jadi Bambang Tri bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa Bambang Tri dulu ditangkap gara-gara nulis itu? Terus kenapa orang yang punya buku Jokowi Undercover harus ditangkap? Memang apa isi buku itu? Ya, kalau memang tidak bohong, kenapa mesti ketakutan? Kalau memang tidak salah, kenapa orang mesti ditangkap? Ya yang jelas, bohong itu sudah jadi kebiasaan. Kalau memang utang kita cuma 7.000 triliun, kalau memang punya di kantong 11.000 triliun kan selesai urusan kita. Ada nggak yang pernah bilang di kantongnya 11.000 triliun? Tapi bohong. Ya iya, yang bohong tuh Anda. Jadi kalau ada yang bilang the king of lip service, ya itu yang ngomong benar itu teman-teman di UI. Gerakan yang berhubungan dengan apa yang dituliskan oleh Bambang Tri ini patut diduga merupakan sebuah fakta yang realistis gitu. Ya. Karena ketika saya datang menemui beliau, yang ada memang dia disiksa secara lahir batin, dirusak keluarganya, dan mengalami penistaan-penistaan yang berat terhadap jalan hidupnya. Dia memang agak guncang sepulang dari penjara. Dia divonis 2 tahun 7 bulan. Ya. Saya berjumpa beliau, saya ngobrol dengan keluarganya, ada mertuanya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Dan memang keadaannya seperti itu. Di negeri ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang sesuatu, dia hanya punya 2 posisi. Dia dibina atau dibinasakan. Di Indonesia sejak tahun 1980, tahun 90-an ini ada 7 instansi yang memang telah menyiapkan para pejabat-pejabatnya untuk berhaluan komunis dan mewajibkan para pejabat mereka untuk sekolah di pusat Partai Komunis Cina di Beijing. Lihat siaran resmi dari sebuah media tahun 2017, sekitar 60 orang jenderal bintang 1, bintang 2 diwajibkan sekolah di Partai Komunis Cina. 60 orang pejabat-pejabat kepolisian diberangkatkan ke Partai Komunis Cina. Jadi kalau ada unsur kesengajaan, instansi tertentu mendidik pejabat-pejabat yang akan menjabat dan sedang menjabat di sebuah negara yang berpaham komunisme, ngeri banget, ya. Nah, oke, saya pikir untuk Laskar FPI ini KM50, saya tetap ingin mengatakan agak masih jauh, Pak, untuk bisa diselesaikan. Selama umat Islam tidak berteriak dengan suara yang sama, tidak sama dengan menangis dengan derai air mata yang sama dengan untuk mengatakan bahwa kita dizolimi. Coba lihat kasus Brigadir Joshua. Itu jelas kok, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd.
Periksa siapa hakimnya, siapa jaksanya, siapa pengacaranya, semuanya mereka semua. Kita setuju adanya penegakan adil, keadilan. I'diluhu aqrabu littaqwa. Kita setuju. Tapi kenapa ketika sekarang Ustadz Munarman divonis 3 tahun, tambah lagi setahun jadi 4 tahun? Jangan-jangan kita nggak tahu waktu terjadi. Ustadz Munarman divonis urusan tertentu, tapi yang suruh dihancurkan, yang suruh dibakar, yang suruh dihilangkan, justru dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM 50. Menteri keluar lagi. Saya salut dengan orang yang bernama Bambang Tri ini. Saya benar-benar merinding ya kalau bicara orang yang satu ini ya. Saya percepat aja lah. Bambang Tri adalah penulis buku yang berjudul Jokowi Undercover. Nah, buku ini dilarang beredar. Ya, waktu itu Tito Karnavian, dia masih Kapolri waktu itu, melarang membeli buku ini. Bahkan mengejar yang membaca buku ini, bahkan bahkan Tito Karnavian ini ngomong ya di media bahwa buku ini jelek, buku ini tidak layak baca, buku ini penuh fitnah, buku ini hoak. Seorang jenderal polisi boleh dan bisa ngomong tentang baik buruk sebuah buku. Padahal buku itu bisa baik, bisa buruk, baik atau buruk, benar atau salah, itu akademisi yang berhak ngomong ya. Bukunya dibedah, bukunya diobservasi, ya, bukunya kayak diseminarkan, disimposiumkan atau diperdebatkan di kampus oleh yang berkompeten di bidangnya, baru buku itu layak disebut ini baik atau buruk, ini benar atau salah. Perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan, terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang, Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014, saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo, yaitu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo, foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Life yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek, gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Gitu. Kenapa Jokowi mengakui Wijiano sebagai bapaknya? Karena tahun 65 Heru Purnomo ini ditangkap tentara. Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiano itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono, gitu. Lahir kembar dengan namanya Idayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu. Itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, incest. Idayati jarinya juga 4. Semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua. Silviani Putri yang perempuan itu, adiknya Rimbo Galih Samudro, 4 semua jarinya. Gitu. Kalau begitu, berarti betul Jokowi memalsukan riwayat siapa orang tuanya. Tetapi waktu itu nggak jadi masalah karena cukup dibenarkan lewat berita acara di KPU, gitu. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok, gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi, siapa
Itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vakum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Selama masa di tahanan, ya, apa yang dirasakan Mas Bambang? Adalah hak saya untuk berkomunikasi dengan pihak luar yang sama sekali ditutup. Gitu. Lalu langkah selanjutnya apa, Mas? Gimana, Pak? Langkah selanjutnya sebagai wartawan kan tugas wartawan itu kan investigasi. Iya, oke. Apa tugas selanjutnya? Oke, tugas saya sudah selesai. Buku sudah selesai saya tulis. Gitu. Saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya, karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri, gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya Jokowi Undercover 2, gitu. Kapan mau dirilis? Ya, dalam waktu secepat-cepatnya, ya kan. Untuk masalah nama orang tuanya, Nah, ya. Jokowi yang asli Heru Purnomo. Ya. Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu loh. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar. Setelah berita ini beredar, kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI. Saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya, gitu. Hari ini, Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI, ponakannya Jokowi, namanya Putranto Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryadi, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus, ya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burham, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita, gitu. Panglima harus bertindak, gitu. Mengenai politik, semua harus sepakat
kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat de jure, ijazahnya palsu. SMA, Pak. Profesi itu kan menyangkut aspek privat, Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu. Yang sekarang dihancurkan, Pak. Istri saya ketika saya di penjara dihamili. Oleh? Ya, saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, gitu. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Saya nggak punya KTP, Pak, hari ini, gitu loh. Ketika saya minta lagi di Kancapil, yang keluar bukan saya. Nama tetap, tapi nggak punya keluarga, gitu. Ini pembunuhan yang luar biasa, Pak, gitu loh, ya kan. Mas Bambang Tri jalan sendiri nggak takut? Gimana, Pak? Jalan-jalan sendiri nggak takut? Ya sebenarnya takut, tapi apa boleh buat? Saya sudah dibeginikan, gitu. Nggak ada bedanya, saya mati dan hidup lagi kan, gitu loh. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan. Ya kan? Setelah kalau andaikan Mas Bambang Tri jadi ketemu dengan, insya Allah dengan Panglima. Oke. Hal apa yang sangat ingin disampaikan oleh Mas Bambang? Ambil alih kekuasaan karena kekosongan kekuasaan. Gitu. Tangkap itu saksi-saksi yang tadi saya sebutkan 3 orang tadi, Sri Adi Ningsih, Mahmud Nurwindu, Suryo Atmanto. Mereka sudah saya datangin, Pak, nggak bisa jawab. Saya ada nomor teleponnya. Saya hubungi, WA saya diblokir, gitu loh. Mereka bungkam persis PKI, teori tutup mulut namanya, Pak. Ya, saya nggak mengatakan mereka PKI ya, mereka bungkam seperti PKI, gitu loh. Mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting. Ada yang jadi Kapolda, namanya Bambang Waskito, 2 kali disulut dan itu, gitu. Dia nggak temannya Jokowi, Pak, tapi ngaku sebagai temannya sama Jokowi, gitu loh. Padahal dari nomor induknya aja 60229 Jokowi itu harusnya berasal dari tahun masuknya 78, lulusnya 81, ijazahnya kok 80, KPU-nya yang geblek. Foto kok ijazahnya aja fotonya apa? Fotonya editan, masa ada foto editan? Masa tahun 80 sudah ada editan? Itu jelas editan, sudah saya temukan foto mana yang diedit kok. Gitu loh. Ya kan? Saya nggak tahu soal ekonomi, soal apa-apa. Yang saya tahu adalah soal ijazah itu karena saya melakukan investigasi sejak saya keluar penjara sampai sekarang ini sudah siap untuk saya sampaikan kepada masyarakat, gitu. Apapun resikonya saya siap. 1 Juli 2019. Berarti ini udah tahu. Ya, itu jebakan karena hari Minggu saya dipanggil kepala penjara, Senin harus pulang. Saya nggak mau dipaksa pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan jebakan Batman. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman, bisa 3 periode, 10 periode. Untung itu nggak terjadi karena saya langsung pergi lagi untuk menyelidiki ijazah palsunya Jokowi, gitu loh, Pak. Oke, saya jujur saja saya merinding ya dengan Ya, cerita Bapak ya, ini ya, sangat sekali ya. Apa kesimpulan Bapak? Jadi dengan Jokowi melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari, tapi sudah diatur oleh beliau, nantinya dia akan menjadi seorang presiden. Nah, itu menurut Bapak seperti apa? Iya atau salah pendapat? Betul. Ya, tapi begini. Yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon, gitu loh. Nah,
tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini, ya kan, yang melindungi ijazah ini. Tapi dia betul orang Indonesia kan Pak ya? Siapa itu Pak? Jokowi. Ibunya yang Cina, namanya Yap Meiwa. Ibunya Yap Meiwa. Tapi dia betul-betul pernah berdomisili di Solo. Oh iya, dia agennya Cina, masuk sini tahun 60, 61 lahirlah Jokowi. Oh itu jawaban itu ya? Iya. Jadi dia masuk ke Indonesia tahun 60. 60. Ya. Ibunya. Yap Meiwa namanya. Oh ibunya. Iya, iya. Jokowi terlahir di Jakarta. Di Solo, di 61. Solo. Ya. Di Solo. Iya. Nah, sekarang makamnya Yap Meiwa di Singapura. Karena dia berjasa kepada Pak Harto menangkap Aidit. Yang menangkap Aidit itu dia. Karena dia sebagai lady escortnya Aidit suruh lari ke Cina. 74 dia kawin lagi dengan orang lain namanya Insinyur Sujadi, punya anak Michael Bimo Putranto yang kemarin impor bis Jakarta dari Cina. Salam wartawan, jurnalis.